Iya, balik lagi di ADC, ada apa dengan kampus? Jadi pada kesempatan kali ini di hari Sabtu, lagi-lagi yang cerah ini, kita datang di kampus ya, karena ada webinar hybrid kayak yang sebelum-sebelumnya udah pernah lah. Webinar hybrid udah nggak asing lagi sekarang, tentang yang diselenggarakan sama Fakultas Ekonomi, tentang panjang banget, mending gue bacain karena gue juga agak lupa. Webinar tentang perluasan akses pendanaan pasar modal untuk mendorong penguatan ekonomi digital, yang dibuat sama Fakultas Ekonomi gitu. Jadi hari ini kita datang, cuman ya kita lihatlah kayak gimana pelaksanaannya, apalagi kan sekarang udah lebih proper ya dibanding webinar hybrid sebelumnya, karena sebelumnya pasti kan kita baru belajar kan. Nah jadi ya kita lihat aja nanti kayak gimana pelaksanaannya. Ya jadi kayak gini acaranya, ada audiens di sini juga, terus ada juga webinar di belakang kita, ada yang bikin main komputer, main point blank. Jadi kayak gini lah kira-kira acaranya. Tampan dan berani. Jadi sekarang saya sudah bersama salah satu pembicara webinar yang baru saja diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi. Bisa diperkenalkan Ibu namanya? Eti Retno Wulandari. Oke, dengan Ibu Eti. Sedikit aja nih Bu tentang Unkris yang pertama, yang kedua tentang pelaksanaan webinar ini apa aja sih sebenarnya yang mau disampaikan ke audiensnya gitu. Iya, saya sangat mengapresiasi Unkris menyelenggarakan acara ini yang menurut saya topiknya sangat up to date ya, terkait banget dengan perkembangan teknologi digital di Indonesia, dan mudah-mudahan itu mendorong mahasiswa Unkris juga untuk involve lebih banyak di bidang teknologi ya. Jadi sebagaimana tadi disampaikan di webinar, banyak sekali perusahaan-perusahaan fintech ya yang membutuhkan mahasiswa inovasi baru, biasanya kan banyak dari para pemuda, dan kita sebagai regulator sangat mendukung ya pengembangan perusahaan-perusahaan itu dengan memberikan akses pendanaan yang luas-luasnya. Oke Bu, satu lagi yang tentang Unkris nih Bu, gimana setelah Ibu hadir di kampus Unkris ini? Sedikit aja Bu. Iya, ya sangat bagus ya, sangat mengapresiasi tadi Universitas Krishna Dwapayana yang menyelenggarakan acara ini, dan dengan kampusnya yang sangat luas ya, saya pikir ini sangat mendukung sekali buat mahasiswa melakukan kegiatan-kegiatannya, dan mungkin bisa dibangun kayak regulatory sandbox untuk mendorong inovasi-inovasi baru mahasiswa. Oke gitu. Bu, terima kasih ya Bu atas waktunya. Ya, sekarang saya sudah bersama pembicara kedua. Bisa diperkenalkan Pak namanya? Nama saya Ponda Suaka Hidayat. Oke. Sedikit sih saya pertanyaan, kan dari saya, terutama saya juga mahasiswa, dan yang dibahas kan tentang ekonomi digital, yang tadi kita dengar soal fintech juga, kripto terutama, itu yang udah nggak asing lagi nih di telinga anak-anak muda. Sebenarnya kalau untuk anak-anak muda bagaimana nih cara menyesuaikan diri di era digital sekarang? Saya berpikir begini, kita bicara tentang ini ya, akuntansi ya, masalah fakultas ekonomi lah.
Jadi jangan takut untuk adik-adik mahasiswa Fakultas Ekonomi gitu ya. Kalau dulu zaman saya Fakultas Ekonomi juga gitu ya. Ada istilah kalau misalnya dulu dalam dunia kerja itu English is a must. Gitu. Artinya orang kalau misalnya mau kerja harus bisa bahasa Inggris. Bukan berarti kita harus kuliah di Fakultas Sastra Inggris. Begitu pula digital gitu ya, tentang IT. Walaupun kita Fakultas Ekonomi, mau tidak mau, suka tidak suka belajar IT. Gitu ya. Jadi dengan menambah tadi ya, kita sudah punya basic ekonomi, kemudian punya keahlian IT, bisa bahasa Inggris, udah komplit kita. Seperti itu, jadi maju terus. Jadi bisa ketika lulus kuliah udah banyak bidang yang dikuasai. Betul. Oke, yang terakhir Pak tentang kampus Unkris nih gimana nih? 1-2 aja tanggapan. Kampus Unkris, pertama saya lihat dulu ya di mana di pas saya pertama kali kesini terus terang ya. Iya. Saya lihat di Google Map, cuman tadi saya sempat nyasar sih. Karena masuk ke dalam gang ya Pak? Itu salah jalannya, harusnya salah jalan. Jadi Google Map-nya kayaknya harus diperbaiki gitu. Tapi harus diupdate. Tapi setelah masuk sini luas gitu ya, bagus gitu ya. Kemudian saya lihat juga dinamis ya untuk mahasiswa-mahasiswanya. Saya juga heran ini Sabtu gini masih ada kegiatan gitu ya. Gitu. Oke Pak, terima kasih ya Pak atas waktunya. Iya, jadi sekarang saya sudah bersama Bapak Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Krishna Dwi Upayana, Pak Imam ya Pak. Iya. Jadi Imam Wibowo. Imam Wibowo lengkapnya. Jadi sedikit pertanyaan aja nih Pak. Yang pertama udah pasti tujuan dari dibentuknya webinar ini Pak. Tujuannya gimana nih Pak? Baik, terima kasih. Sebetulnya nih yang hari ini adalah yang ketiga ya. Iya. Webinar ketiga. Jadi udah berturut-turut udah 3 bulan inilah ini bulan ketiga. Tujuannya tentunya apa sih? Untuk menambah wawasan, memperkaya lah tentang sesuatu pengetahuan ataupun apa ya, hal-hal yang baru bagi mahasiswa. Jadi mereka tidak ketinggalan apa ya, informasi lah, seperti itulah. Tidak ketinggalan pengetahuan-pengetahuan, temuan-temuan yang terbaru. Itulah tujuannya sebetulnya. Kalau misalkan dilihat dari 3 bulan nih Pak udah berturut-turut, apa memang dibuat skalanya akan jangka panjang terus-menerus ada nih Pak? Ya, ini terkait dengan program saya sebagai dekan ya. Iya. Sebetulnya memang ini akan selalu dibuat rutin, jadi berseri. Ya, jadi berseri. Nanti ada bulan berikutnya ada lagi dan seterusnya gitu loh. Jadi sepanjang saya masih menjabat, setelah saya juga mungkin juga akan terus berlanjut. Ya. Dan yang saya senang juga ini juga pesertaan juga bukan hanya Unkris saja, tapi juga ada dari luar Unkris juga ada banyak juga. Jadi tercapai tadi menambah pengetahuan, menambah wawasan untuk mahasiswa, juga tercapai juga promosi Unkris juga. Iya betul. Seperti itu. Nah kalau misalkan dilihat nih Pak, Bapak banyak melibatkan bukan hanya mahasiswa, cuman jauh lebih luas seperti akademisi dan lain-lain. Kedepannya akan jauh lebih banyak lagi kah yang dilibatkan atau memang sampai saat ini segini aja dulu gitu Pak? Ya sebetulnya sih kepingnya sih tidak hanya seperti ini ya. Tapi yang awal-awal yang di dalam program kami itu yang melibatkan pertama adalah praktisi, terutama dari alumni. Oke. Karena alumni Fakultas Ekonomi itu banyak yang jadi praktisi, yang jadi birokrat yang juga berhasil. Ya mereka jadi dirut-dirut seperti wakil direktur utama Bank BNI yang sekarang ini itu juga alumni Fakultas Ekonomi. Salah satu direktur BRI juga alumni Fakultas Ekonomi. Yang kemarin direktur keuangan PAL juga Fakultas Ekonomi. Nah nanti berikutnya akan kita undang praktisi yang bukan alumni. Biar jadi ada apa ya? Ada suatu pandangan yang berbeda, pengalaman yang berbeda lah. Membuka ruang diskusi. Membuka ruang diskusi seperti itu. Oke. Nah yang terakhir nih Pak, karena kita ada di ruang lingkup mahasiswa, pesan dari penyelenggaraan webinar ini apa sih yang Bapak inginkan untuk mahasiswa gitu? Sebetulnya saya inginkan nih mahasiswa tidak hanya sekedar ikut saja, tapi juga aktif berinteraksi, bertanya dalam saat webinar gitu ya. Jadi jangan cuma sebagai peserta itu juga kurang menurut saya ya. Sedikit bukan tidak beriman, tapi ya lebih berbaik lagi kalau dia juga aktif bertanya, berdiskusi dalam saat webinar. Seperti itu. Bukan cuma nyari sertifikat gitu. Bukan nyari sertifikat gitu loh, buat tadi cuma memenuhi absen di dosen suruh jadi lulus, bukan seperti itu. Ya seperti itu. Oke, terima kasih Pak atas waktunya. Semoga acaranya bisa terus continue ya Pak. Amin. Jadi banyak manfaatnya juga. Oke, terima kasih Pak Imam Wibowo atas waktunya. Baik.